Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah dan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya dan bahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu dengan Ayah Ibu semua di Zoom webinar Anakku ID yang pagi ini bekerja sama dengan Klinik Anakku Check My Child atau CMC dalam rangkaian Hari Anak Nasional 2022 dan Hari Ulang Tahun ke-17 untuk anakku. Boleh diberikan tepuk tangan di reactions ya, ayah ibu semuanya ya. Yuk kita ramaikan ya. Dengan tema yang spesial sekali hari ini yaitu Klinik Anakku CMC, deteksi dini gangguan perkembangan dan terapi autisme. Oke, sebelumnya saya juga mau kasih ucapan dulu nih untuk seluruh anak Indonesia. Semoga selalu sehat dan juga cerdas ya, karena hari ini kan Hari Anak Nasional. Juga selamat ulang tahun yang ke-17 untuk anakku. Semoga selalu terdepan dalam memberikan informasi kesehatan, tumbuh kembang, dan juga gangguan perkembangan anak. Oke, kalau mau saling ngucapin selamat Hari Anak Nasional juga boleh banget loh Ayah Bunda ya, sambil absen-absen di kolom chatnya. Silakan saja. Oke, nah karena sekarang ini juga masih dalam situasi pandemi, jadi tetap mengingatkan 5M-nya jangan kendor. Di antaranya adalah mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Oke, baik. Sambil menunggu ayah bunda yang lainnya untuk bergabung bersama dengan kita, untuk ayah ibu yang belum tahu nih kira-kira ya, alur terapi di klinik Anakku CMC itu bagaimana sih? Saya akan paparkan urutannya. Yang pertama, adalah harus membawa surat rujukan dan diagnosa dari dokter saraf anak, kemudian dokter tumbuh kembang anak, kemudian juga dokter rehab medik, dokter kesehatan jiwa, dan juga psikolog anak. Kemudian yang kedua ya, WA atau telepon ke klinik Anakku CMC untuk minta jadwal observasi dulu nih ayah bunda, sesuai dengan rujukan dokter atau psikolog yang bersangkutan. Kemudian langkah yang ketiga, dilakukan observasi, baru deh tuh kemudian dilakukan terapi reguler. Oke, nah sebelum kita mulai acara ini, jangan lupa juga saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya. Jangan nama handphone ya, jangan nama panggilan, tapi diganti sesuai dengan nama KTP-nya masing-masing. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi form data dirinya. Linknya sudah kami berikan di kolom chat dan tinggal diisi saja lalu disubmit kembali. Karena seperti biasa, nanti di akhir acara kita akan bagikan ada 5 hadiah untuk pertanyaan terbaik. Jadi pastikan mengikuti acara sampai dengan selesai. Ya, sebelum kita mulai acara kita hari ini, bagaimana kalau kita simak dulu video sambutan dari Ketua Ikatan Dokter Anak, yaitu Dr. Piprim B. Yuniarso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional dan juga selamat Hari Ulang Tahun untuk anakku yang ke-17. Kita tahu bahwa anakku ini merupakan salah satu media informasi kesehatan, tumbuh kembang dan gangguan perkembangan anak yang dipelopori oleh salah satu senior kita, Profesor Dr. Hardiono Puspanegoro SPAK, dan yang sejak lama sudah berkecimpung di dunia informasi, media informasi ya, termasuk majalah Anakku yang dulu sempat sejak awal dibagikan ke seluruh SPA. Dan saya termasuk salah satu pembaca setia majalah Anakku pada saat itu yang banyak mendapatkan informasi kesehatan di dalam majalah tersebut. Pada saat ini kami dari IDAI menyatakan dukungan ya untuk kontribusi dari Prof. Hardiono beserta tim di majalah Anakku dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapannya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa kita tangani dengan lebih baik sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih optimal. Kita juga perlu ingat bahwa pandemi ini belum selesai dan masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pandemi ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk terus mengawal anak-anak Indonesia agar bisa melewati fase-fase sulit ini dengan baik tanpa mengganggu secara signifikan proses tumbuh kembang mereka. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional
Dan selamat hari ulang tahun untuk anakku yang ke-17. Semoga makin sukses dan makin bisa menebar manfaat bagi anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah diinformasikan juga ya, kalau mau tahu informasi seputar kesehatan anak dan juga gangguan perkembangan anak, sekarang tuh bisa dilihat juga di Instagramnya @anakkuid. Oke, baik. Berikutnya, sebelum kita lanjut juga, nah dengarkan juga nih kita sambutan dari Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro, dokter spesialis anak konsultan neurologi anak yang juga pendiri dari Anakku Group. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ayah dan ibu sekalian, saya Hardiono Pusponegoro, dokter spesialis anak konsultan neurologi. Saya merupakan pendiri Anakku Group yang menaungi klinik anakku Cek My Chat atau CMC, Anakku Media, dan sekolah anakku. Grup anakku telah ada sejak tahun 1995 dengan tujuan memberikan layanan serta edukasi yang tepat dan dapat dipercaya karena selalu berdasar bukti ilmiah dalam hal kesehatan anak. Dalam kaitan dengan keahlian saya, perlahan-lahan anakku fokus secara khusus terhadap gangguan perkembangan anak serta saraf anak. Kami memiliki Anakku ID yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi melalui berbagai platform, mulai dari website, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, bahkan TikTok, untuk dapat menjangkau lebih banyak orang tua serta memberikan dampak yang lebih besar lagi. Bulan Juli ini merupakan bulan yang istimewa bagi kami karena selain ada Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli, kami juga merayakan ulang tahun Anakku Media yang ke-17. Untuk merayakannya, kami mengadakan rangkaian Hari Anak Nasional dan Hari Ulang Tahun Anakku di akun Instagram Anakku ID. Saya mengimbau ayah dan ibu untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kesehatan dan kebahagiaan anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk membangun generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, tangguh, dan ceria. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah menjadi keluarga kami yang selalu mengikuti berbagai kegiatan Anakku ID selama ini. Tim kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Anda. Saya juga mengucapkan terima kasih pula kepada semua anggota grup anakku yang telah bersusah payah mewujudkan impian anakku menjadi nyata. Semoga Anakku Group selalu dapat menjadi mitra orang tua yang terpercaya dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil, terutama bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mari kita sehatkan dan cerdaskan anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hardiono. Nanti kita akan ngobrol bersama ya dengan Prof. Hardiono yang akan hadir juga di pagi hari ini. Selamat pagi untuk ayah ibu yang barusan bergabung. Selamat pagi untuk ayah Kiki, ibu Nevia, ibu Nita, kemudian juga ibu siapa lagi, ibu Nike. Ini boleh dicoba untuk cek kembali ya audionya ya, karena sudah terdengar nih di beberapa tempat. Di tempat saya juga sudah terdengar jelas. Jadi silakan langsung dicek lagi audionya, lagi diklik di kiri bawah ya. Baik, terima kasih banyak untuk ucapan selamat ulang tahun juga yang ke-17 untuk anakku. Mudah-mudahan akan terus bisa menginspirasi dan juga memberikan informasi ya terkait dengan kesehatan dan juga gangguan perkembangan anak juga. Baik, nah selanjutnya kita akan kenal lebih dekat dulu dengan Anakku ID dan juga klinik Anakku CMC, ayah ibu semuanya, melalui tayangan video profil berikut ini. Silakan. Anakku ID adalah media bagi orang tua di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono D. Pusponegoro
Anakku menyuguhkan berbagai informasi penting seputar kesehatan, tumbuh kembang, maupun gangguan perkembangan anak dari sumber yang terpercaya. Untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi, Anakku ID menggunakan berbagai platform media sosial seperti website, Facebook, Instagram, maupun Twitter. Melalui segmen Anakku ID Experts, ayah dan ibu juga dapat mendengarkan serta berdiskusi dengan para ahli di bidang kesehatan anak, baik melalui webinar maupun Instagram Live. Bagi ayah dan ibu yang membutuhkan keperluan bagi si kecil, silakan berbelanja di toko online Anakku ID yang dapat diakses langsung dari website Anakku ID. Anakku ID berkomitmen untuk menjadi mitra bagi orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, serta bersama-sama mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dalam berbagai aspek, ceria, juga mandiri. Ayah ibu semua, nah kita hari itu spesial banget ya karena menyambut Hari Anak Nasional juga. Jadi di webinar kali ini banyak banget narasumber yang akan bergabung bersama dengan kita semua ya. Selama 2 jam ke depan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua adalah Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro, dokter spesialis anak konsultan neurologi anak. Apakah sudah bergabung bersama dengan kita, Prof. Hardiono? Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, sambil kita menunggu, sambil kita juga akan menyapa narasumber yang lainnya karena banyak banget nih narasumbernya, jadi silakan aja dipuas-puasin kalau mau nanya ya ayah ibu semuanya ya. Berkaitan dengan topik kita hari ini, silakan langsung drop pertanyaannya di kolom chat, tuliskan nama, spasi domisili di kota mana, lalu pertanyaannya apa, atau bisa juga klik tombol raise hand untuk nanti dijawab dengan semua narasumber kita yang akan hadir. Selamat pagi juga saya ucapkan untuk Dr. Ivan Rianto Wijaya, selaku dokter spesialis anak konsultan neurologi anak. Kemudian juga ada psikolog Mbak Anita Chandra dari Klinik Anakku CMC. Selamat pagi, Dr. Ivan dan juga Mbak Anita. Halo, apa kabar? Selamat pagi, baik. Selamat pagi, selamat Hari Anak Nasional nih, Dok. Selamat pagi. Selamat Hari Anak Nasional. Iya, sehat semua ya. Iya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dan kita akan rame-rame nih untuk hari ini ya narasumbernya. Juga ada tim klinis nih, mana tim horenya dari Klinik Anakku CMC untuk terapi okupasi absen dulu. Ada Mbak Safitri Salmun, kemudian juga Mbak Trihesti Handayani. Kemudian juga untuk terapi wicara ada Mbak Sri Damayanti, kemudian juga fisioterapisnya ada Mbak Yesi, kemudian juga Mbak Indriana Anggraini. Dari perwakilan dari Sekolah Anakku, semuanya lengkap untuk hari ini. Selamat pagi dulu dari tim terapisnya Anakku ID yang sudah standby kayaknya nih. Apa kabar? Baik ya. Kalau boleh tahu dari mana nih lokasinya, di cabang yang mana nih? Kita lagi di lokasi di cabang Kayu Putih Anakku CMC. Kayu Putih. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita untuk hari ini. Wah, rame-rame ada Dr. Ivan, ada Mbak Anita, ada Mbak Meni atau Mbak Hesti, kemudian juga tim terapisnya yang sudah bergabung. Ini akan memberikan informasi penting tentang deteksi dini gangguan perkembangan dan juga terapi autisme. Silakan ya, kami tunggu pertanyaannya, nanti akan kita coba sambungkan bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan Prof. Hardiono juga boleh nimbrung. Silakan ya Prof, kalau sudah bergabung dengan kita hari ini untuk ikutan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau ibu yang bertanya. Saya mau ke Dr. Ivan dulu ya dok ya. Dok, kalau berkaitan sama topik kita hari ini nih, apa sih yang harus diwaspadai gitu ya, terkait gangguan perkembangannya si kecil? Deteksi dini lewat observasi itu dok, bisa dilakukan di usia berapa dan apa aja screening awalnya yang harus dilakukan? Silakan Dr. Ivan. Oke, baik. Terima kasih Tante Indri pertanyaannya. Jadi ini memang sebenarnya topik-topiknya tentang gangguan perkembangan. Jadi pada dasarnya gangguan perkembangan ini secara singkat tuh ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah gangguan perkembangan atau pemantauan perkembangan yang dipantau oleh orang tua. Jadi yang dilihat oleh orang tua atau yang dilihat oleh tenaga kesehatan waktu diperiksa, misalnya lagi kontrol vaksin misalnya gitu ya. Nah itu kan dilihat sama tenaga ahlinya. Nah ketika itu namanya pemantauan perkembangan dari pengamatan. Nah yang kedua ada dengan cara screening. Screening itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat screening. Ya, jadi alat-alat tool screening yang sudah ada digunakan, yang sudah tervalidasi, digunakan pada anak yang sehat.
Jadi semua anak yang sehat menggunakan itu. Nah, kalau yang pengamatan orang tua, yang paling gampang tuh saya selalu bilang yang paling mudah adalah namanya red flag atau bendera merah. Jadi red flag itu akan sangat mudah dikenalkan oleh atau dilihat oleh orang tua. Misalnya untuk kemampuan motor, misalnya ya kemampuan gerak. Itu kalau anaknya belum bisa duduk pada usia 9 bulan kita masih sangat hati-hati. Kalau di usia 2 bulan anaknya belum bisa angkat kepala sama sekali waktu ditengkurapkan, nah itu juga kita masih hati-hati. Bahasa misalnya kalau di usia 6 bulan anaknya belum nengok untuk mendengar suara gitu ya, nah itu kita juga mesti hati-hati. Kalau 9 bulan dia belum babbling konsonan, babbling tuh mama papa gitu ya, nah itu kita mesti hati. Itu namanya red flag. Yang kedua adalah yang digunakan di buku Pink itu namanya KPSP. Jadi KPSP itu adalah kuesioner pra screening perkembangan. Itu juga salah satu tools yang dipakai. Untuk yang orang tua itu pengamatan, jadi hanya dilihat iya atau tidak. Kalau dia bisa dia lulus, dia nggak bisa dia failed. Kalau dia failed harus diperiksa. Nah, kalau yang digunakan secara luas atau screening tadi itu ada beberapa lagi. KPSP yang asli, artinya kalau KPSP yang asli dia pakai scoring. Yang kedua adalah misalnya ISQ, ya itu juga eight stage and questionnaire itu juga bisa digunakan gitu ya. Terus yang lain bisa pakai BINS atau Bailey Infant Neurodevelopmental Screening dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita mesti cek perkembangan anak-anak ini gitu atau kita mesti screening? Teorinya kalau dengan pengamatan saja, baik pengamatan dokternya, pengamatan orang tua gitu ya, itu sensitivitasnya 14 sampai 54%. Gampangnya kira-kira setengahnya nggak terdeteksi gitu. Kira-kira gitu. Ya. Tapi ketika dibantu dengan dengan screening yang baik itu bisa dicapai hingga dua kali lipat dari normalnya. Jadi bisa sampai 100% gitu. Ya. Angka kejadiannya juga bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Jadi itu bedanya kita screening. Screening itu kita lakukan pada anak normal, jadi harusnya dilakukan pada semua anak. Nah, jadi perkembangannya juga kita lihat. Yang terakhir adalah ada juga, atau bukan terakhir sih, tapi ada juga screening yang dilakukan pada anak normal untuk kasus-kasus yang khusus. Jadi bukan hanya keterlambatan perkembangan saja. Misalnya adalah untuk kasus autism. Jadi kita bisa pakai MCAT itu gitu ya. Nah, itu kan kuesioner yang memang dibuat khusus untuk keadaan autism. Nah, dengan item-item tersebut, item-item yang ada, itu kita bisa sangat menemukan atau bisa lebih cepat menemukan gangguan-gangguan pada anak-anak kita gitu ya. Nah, di Indonesia itu sebetulnya deteksi dini atau screening itu dilakukan hebat tuh, lebih sering daripada kalau di luar negeri. Contohnya MCAT. MCAT itu di luar negeri cuma 18 bulan sama 24 bulan. Di Indonesia sebetulnya disarankan digunakan 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan, 30 bulan, sampai 36 bulan. Jadi banyak sekali. Tiap 3 bulan di awal-awal itu akan dicek namanya KPSP oleh tenaga medis. Ya, itu tiap 3 bulan tuh sampai umur 24 bulan. Setelah itu tiap 6 bulan. Jadi kita lihat banyak sekali gitu. Ada tes daya lihat juga, tes daya dengar juga yang harusnya diperiksa atau dicek pada anak-anak gitu. Ya, jadi itu sebetulnya keperluannya. Jadi kita bisa tahu lebih awal, ya, kita bisa tahu ada masalah atau tidak, dan ketika kita tahu lebih awal akan lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan, karena keadaan-keadaan seperti ini semua bukti ilmiahnya adalah semakin cepat dideteksi, semakin cepat ditangani akan semakin baik luarannya. Oke, terima kasih banyak Dokter Ivan untuk awal pemaparannya. Ini kan jadi mengingatkan kita semua ya Dok, bahwa penting untuk dilakukan pemantauan secara teratur pertumbuhan dan juga perkembangan anaknya, supaya tahu nih apakah sudah masuk red flag atau belum gitu ya. Oke, kemudian saya geser ke Mbak Anita. Mbak Anita,
kalau ngomongin soal gangguan perkembangan itu kan berkaitan juga ya dengan gangguan emosi sama perilakunya gitu. Nah, apa nih yang bisa kita kenali sebagai ayah dan ibu di rumah gitu kan, yang berinteraksi dengan anak-anak setiap saat, setiap hari, kalau ada gangguan. Nah, selain emosi sama perilaku, apalagi nih Mbak, gangguan yang bisa mempengaruhi interaksi sosial anaknya? Silakan Mbak Anita. Oke, ya terima kasih Mbak Indri. Ya kalau kita bicara perkembangan, memang secara ranah besarnya tadi ya motorik gitu ya, kemudian bahasa, kemudian juga betul sosial emosi dan juga kognitif sebenarnya. Nah mungkin kalau bagian motorik, bagian, apa, terutama kalau motorik gitu ya, itu kan kebagiannya Dokter Ivan dan rekan-rekan, terapis nih. Tapi kalau misalnya kita bicara soal perkembangan emosi, perkembangan, kognitif, kita akan lihat misalnya, dalam kaitannya emosi sama sebenarnya sama, di tadi yang Dokter Ivan sampaikan, ada red flag-nya, Mbak, gitu. Nah, orang tua harus aware terhadap hal itu. Jadi harus sadar bahwa, oh ternyata usia-usia ini ada ya panduan-panduan, red flag-nya. Mungkin kalau secara mudah memang betul di buku KIA ya ada, di KPSP ada gitu ya, bagaimana misalnya di usia-usia, misalnya kalau di usia-usia dini, dia berespon tidak, pada orang asing misalnya kalau kita dilihat di bayi, ketika dia digendong sama orang lain bukan sama orang yang keluarganya gitu ya. Nah, anak ini berespon atau tidak, atau cuek aja gitu, biasa aja. Nah, ini kita juga harus lihat bahwa misalnya kalau di usia-usia, 6 bulan ya dia udah harus aware gitu bahwa, "Oh saya ini orang lain, bukan yang sehari-hari sama saya." Terkadang muncul misalnya dia takut, justru itu seringkali menjadi hal yang biasa di usia-usia tertentu. Tapi menjadi misalnya berlebihan kalau misalnya, di usia-usia sekolah misalnya usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, anaknya sangat takut untuk terpisah dari orang tuanya. Nah, mungkin ini jadi sesuatu hal yang harus kita, waspadai gitu. Nah, terkait itu juga perkembangan kognitif misalnya, perkembangan kognitif bagaimana, perkembangan kecerdasan seorang anak. Misalnya kalau kecerdasan ini nggak hanya terkait misalnya bisa baca tulis ya, bisa bisa angka, bisa hitung gitu, tetapi bagaimana dia, menangkap segala sesuatu dari lingkungan, mengolahnya, dan menjadikan itu sebagai istilahnya sumber informasi untuk melakukan sesuatu gitu, memecahkan masalah dia sehari-hari. Nah, jadi kayak misalnya, bisa nggak sih sebenarnya si anak nih kalau misalnya, ada apa ya, misalnya dia mau mengambil sesuatu di tempat yang lebih tinggi, dia ada ide nggak sih gitu? Atau dia cuman yang udah diem aja, liatin aja gitu ya, atau misalnya ketika dia, tadi memang bagian yang dasar-dasarnya seperti pengenalan akan bentuk, konsep-konsep gitu ya, lebih besar, lebih kecil, sama, berbeda. Nah, itu adalah konsep-konsep dasar yang di usia-usia dini harus kita, perhatikan dalam perkembangannya. Nah, mungkin, itu sedikit sih Mbak Indri. Baik, kalau begitu nanti kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan lagi ke Mbak Anita. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya ke tim terapisnya anakku, kita juga akan lihat dulu nih ayah ibu semuanya, bagaimana sih sebetulnya gitu ya, profil klinik anakku CMC atau Check My Child berikut ini. Silakan. Klinik Anakku Check My Child atau CMC merupakan klinik terapi di bawah naungan Anakku Group yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro. Kami memberikan pelayanan terapi bagi anak dengan berbagai gangguan perkembangan dalam ruangan yang ramah anak dengan fasilitas lengkap dan modern. Selain memiliki tenaga terapis yang berpengalaman serta berkualitas, klinik Anakku Check My Child juga didukung oleh para ahli di bidang neurologi pediatri, psikolog anak, juga dokter ahli rehab medik. Jenis terapi yang diberikan oleh klinik Anakku Check My Child adalah terapi okupasi dengan metode sensori integrasi atau SI dan metode hand skill, terapi perilaku atau behavior dengan menggunakan metode verbal behavior atau VB, terapi wicara dengan metode talk tools, fisioterapi. Klinik Anakku Check My Child tersebar di berbagai lokasi untuk memudahkan Anda dalam mendapatkan layanan terapi yang dibutuhkan bagi si kecil. Anda dapat menemukan klinik Anakku Check My Child di area Kayu Putih, Jakarta Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sumarekon Bekasi, dan Grand Depok City.
Iya, ayah ibu semuanya. Nah, sekarang saya mau geser nih ya ke tim terapis andal dari klinik anakku CMC tadi. Banyak cabangnya juga ya, menjangkau di berbagai wilayah di Jabodetabek juga. Nah, di antara banyaknya jenis terapi nih, saya mau tanya dulu nih ya, mungkin ke Mbak Hesti dulu kayaknya teman ini. Untuk mengatasi gangguan perkembangan ini, antara lain kan ada terapi okupasi tuh. Boleh dijelasin sedikit dulu ya mengenai terapi okupasi ini. Apa aja treatmentnya dan apa aja sih tujuannya? Boleh nih Mbak Hesti menjawab ya, membantu kita. Selamat pagi Mbak Hesti, apa kabar? Pagi Mbak Indri, pagi semua Bapak Ibu. Terima Silakan kasih Mbak. sudah hadir. Oke, apa sih itu terapi okupasi? Oke, terapi okupasi adalah sebuah profesi yang membantu anak untuk lebih mandiri, gitu kan? Lebih mandiri dalam hal sehari-hari, kemudian juga dalam aktivitas sekolah maupun aktivitas yang lainnya. Nah, terapi okupasi sendiri ada beberapa metode. Ada metode sensori integrasi, ada metode tabletop atau hand skill gitu ya. Nah, kalau hand skill ini kita lebih banyak mengembangkan kemampuan motorik halus. Nah, motorik halus ini kan biasanya kita pakai untuk lebih ke persiapan sekolah gitu. Jadi selain persiapan sekolah juga pastinya di aktivitas sehari-hari gitu ya Mbak Indri ya. Nah, untuk sensori integrasi nanti Mbak Titi nih biasanya akan lebih menjelaskan lebih detailnya. Silakan Mbak Titi. Silakan Mbak Titi, kalau stimulasinya tuh ngapain aja kalau pas pada saat okupasi terapi gitu? Silakan Mbak. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Untuk yang okupasi terapi itu kan ada salah satunya metode sensor integrasi ya. Jadi emang fungsinya itu untuk mengkonekkan sensor yang ada di tubuh kita gitu ya untuk berangsang ke otaknya dia gitu ya. Nah, sensor integrasi itu tadi kalau misalnya kan ada indera-indera ya kayak penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain-lainnya gitu. Nah, biasanya stimulasinya itu kita memang dengan cara bermain gitu ya, bermain karena dengan anak itu bermain dia akan terstimulasi tuh dengan inderanya gitu ya. Kayak misalnya banyak kan orang anak-anak yang misalnya yang tumbuh kembang misalnya yang dia kalau dipanggil belum noleh dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya kita rangsang dengan cara bermain sensor integrasi kayak gitu. Jadi untuk mengoptimalkan perkembangan sensoria dia stimulasinya gitu. Di situ. Oke. Terima kasih banyak Mbak Titi. Nah, saya kemudian pengen tanya tuh, ada banyak juga kan yang mengeluhkan anak-anaknya itu mengalami gangguan keterlambatan bicara gitu ya. Nanti spesifiknya kita akan bicara juga dengan Dr. Irfan dan lain-lain. Nah, tapi apa saja yang bisa diupayakan dalam terapi bicara? Kalau saya ke Mbak Yanti ya. Nah, berapa lama terapi ini dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal Mbak Yanti? Boleh dijelasin sama kita semua? Ya, salam kenal semuanya. Saya Yanti dari Check My Child, anakku. Sebagai terapis bicara, apa saja sih yang bisa dilakukan ketika anak mengalami gangguan bicara? Yang jelas satu, tetap menstimulasi. Menstimulasi itu bisa melalui tadi sudah dikatakan dengan Ibu Titi, kalau misalkan dengan cara bermain itu akan lebih mudah untuk masuk. Cara eksplor mengenalkan semua benda-benda yang tadi seperti nyambung lagi nih ke omongan Ibu Anita tadi ya, gitu mengenalkan tentang konsep apa ini semuanya yang ada di sekitar dia gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Terus untuk menstimulasi adalah anak itu tidak harus semua harus disediakan, baik itu yang mengalami keterlambatan ataupun tidak mengalami keterlambatan. Lebih baik memang anak itu kita pancing, kita biarkan dia untuk memberikan ide dia sendiri dulu seperti apa berdasarkan kebutuhan dia terlebih dahulu. Karena kalau semua yang sudah kita siapkan, sudah kita sediakan tanpa adanya stimulasi, nah itu yang akan anak ini biasanya udah ngerasa udah disiapin kok gitu, buat apa aku berkomunikasi, buat apa aku berbicara gitu. Jadi kebutuhan untuk berbicaranya itu sendiri terkadang kita juga yang akhirnya mengkondisikan anak ini menjadi ya udahlah dengan cara cranky aja deh, nangis, dengan cara teriak aja deh, dengan cara ini akhirnya timbul tuh yang namanya perilaku-perilaku negatif gitu. Jadi akhirnya dia tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik dan benar, cara berbicara dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi untuk simpelnya orang tua adalah tetap mengajak anak bermain, tetap mengenalkan eksplor terhadap lingkungan, terhadap diri dia, itu dengan biarkan anak untuk mengeksplor sendiri dan tetap untuk menstimulasi secara verbalnya, seperti itu. Dan kalau dikatakan berapa lama terapi bicaranya, ya,
Saya tidak bisa untuk bilang berapa lama karena setiap kasus itu berbeda. Berbeda ya, Mbak? Ya, tapi kalau mau dikategorikan yang paling ringan itu adalah terlambat bicara murni, tidak ada gangguan sensorinya ya, gitu. Baik itu sensori, baik itu tentang pemahamannya tidak ada masalah. Itu biasanya 3 bulan juga sudah ada hasilnya, tapi benar-benar terlambat bicara murni gitu, tidak ada embel-embel yang lainnya. Tetapi kalau ada embel-embel yang lainnya itu saya tidak berani untuk berbicara atau tidak berani untuk menjanjikan sekian bulan ada perkembangan, itu nggak berani. Karena harus satu-satu yang diperbaiki gitu. Jadi karena di klinik anakku sendiri untuk terapi wicara itu sendiri biasanya adalah sesi paling atas, karena kalau misalkan mau dilihat ya memang dia piramid paling atas, di mana dia harus main dulu atensinya dulu seperti apa, dan itu ada di sensori integrasi, ada di okupasi, ada di behavior gitu, baru bisa naik ke terapi wicaranya. Ketika dia mengalami kesalahan dalam berbicara, artikulasinya mengalami gangguan, ataupun dia mengalami gangguan dalam mengunyah, menelan, makan segala macam, nah itu baru dapat untuk intervensi terapi wicara gitu. Jadi kalau saya cukup bangga dengan anakku Check My Child ya itu dia lebih terstruktur seperti itu gitu. Tidak bisa yang main ujuk-ujuk langsung terapi wicara seperti itu gitu. Ya. Dan semuanya dikembalikan lagi ke asesmen anak masing-masing ya. Iya, betul. Harus berdasarkan kebutuhan dari anak itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa global semuanya dapat latihan yang sama, tidak. Oke, dan durasinya nanti juga disesuaikan dengan perkembangan anaknya seperti apa. Apakah okupasi terapinya sudah cukup, sensori integrasinya sudah cukup, baru ke terapi wicara atau bagaimana begitu ya. Oke, betul. Sambil kita menyambut teman-teman ayah ibu yang barusan bergabung di webinar hari ini bersama dengan anakku Aidi, ini hari spesial ya karena hari anak nasional dan juga di ulang tahunnya anakku yang ke-17. Dan kita juga akan menyambut Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Halo, apa kabar? Apakah masih ngumpet? Atau sudah bisa nih kita sapa sama-sama? Oke, masih belum ada ya. Nanti kita akan coba sambungkan lagi dengan Prof. Hardiono. Kalau sudah ready untuk membuka video dan juga audionya. Jauh nih. Bogor saya. Oh, di Bogor. Waduh, nggak apa-apa deh. Yang penting udah banyak yang nungguin nih, Prof. Udah 300 ayah ibu yang bergabung. Nanti mau ngobrol-ngobrol sama Prof. Hardiono lagi ya. Karena ada Dr. Ivan, ada Ibu Anita juga. Ya, betul. Nanti kita rame-rame ya, Prof ya. Siap. Waduh. Oke. Saya kalau boleh lanjut dulu nih, Prof dan juga Dr. Ivan dan juga Mbak Anita. Ini kan kalau ngomongin soal terapi di klinik anakku CMC kan saling berkaitan ya, termasuk juga fisioterapi. Saya mungkin ke Mbak Yesi sebagai ahlinya fisioterapi di klinik anakku. Apa aja yang penting untuk dilakukan di sana dalam fisioterapi ini, Mbak? Dan apa perbedaan dengan fisioterapi pada umumnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya fisioterapi sendiri adalah paling berkaitan terhadap gerak sendi dan otot. Nah, kita memudahkan anak untuk bisa menggerakkan sendi dan ototnya sehingga dapat bergerak dengan nyaman. Ketika bergerak dengan nyaman, dia akan mampu memotivasi dirinya untuk bergerak berguling, merangkak, berjalan, untuk mengeksplorasi lingkungannya, untuk mengambil mainannya, sehingga konsep mainnya berkembang. Kemudian selain konsep mainnya berkembang juga, bicaranya akan berkembang, kemudian sosialisasinya, kontak matanya akan berkembang secara otomatis ketika posturalnya meningkat gitu. Sebenarnya pada umumnya sama saja dengan fisioterapi lainnya, namun di klinik CMC Kayu Putih ini kami tidak hanya berfokus pada posturalnya, berfokus pada bagaimana anak mampu bergerak, bisa bergerak, tetapi bagaimana anak nyaman bergerak, mau bergerak dengan sendirinya sehingga mengerti nanti bergerak itu fungsinya untuk apa, untuk main ya, sehingga dia tahu nih cara main yang baik. Kemudian main tuh nggak sendiri, main bisa dengan orang lain sehingga ada interaksi bersama ayah ibu. Kemudian nih ada interaksi juga sama kakak sehingga bisa mengimitasi suara ya, sehingga timbullah nanti satu kata bicara yang mungkin bertujuan seperti itu.
Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Yesi. Saya geser lagi, ini karena di Anakku Group juga dilengkapi dengan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ya. Kita juga sering sekali menjumpai ayah ibu yang bergabung di sini juga mempunyai anak dengan kebutuhan khusus. Mbak Indriana yang makin di sekolah, apa ya kurikulum dan juga pembelajaran yang diberikan gitu di sekolah anakku untuk mendukung perkembangan anaknya? Boleh bergabung dengan kita Mbak Indri? Sama-sama Indri nih kita. Iya. Selamat pagi semuanya. Silakan. Ya. Jadi di sekolah anakku ini kami menggunakan kurikulum nasional yang digabungkan dengan kurikulum khusus anakku atau biasa kami sebut VDMAP yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Jadi masing-masing anak bisa saja berbeda kurikulumnya atau pembelajarannya karena kebutuhannya beda, perkembangannya juga berbeda gitu. Sedangkan untuk pembelajarannya biasanya sekolah itu kan cenderung konotasinya adalah akademik ya. Jadi selain kami mengajarkan akademik, baca, menulis, berhitung, gitu, pengenalan konsep seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya, kami juga mengajarkan motorik halus, motorik kasar, dan yang penting kemandirian serta sosial komunikasi seperti itu. Jadi semua aspeknya dilengkapi ya di situ ya di sekolah. Betul. Baik. Oke, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita akan langsung ke sesi tanya jawab aja nih Ayah Bunda karena juga udah banyak banget yang nanya ya. Saya akan menyiapkan untuk beberapa pertanyaan yang bisa dituliskan. Chat, boleh langsung dituliskan di kolom chatnya. Kemudian jangan lupa juga untuk yang ingin ngobrol langsung ya, dengan Prof. Ardiono juga boleh, dengan Dr. Ivan boleh, dengan Mbak Anita boleh, dengan terapis juga boleh banget. Silakan langsung klik tombol raise dan juga dibuka videonya untuk pertanyaannya dan kita akan pilihkan pertanyaan yang beruntung untuk mendapatkan hadiah di akhir acara nanti. Jadi pastikan mengikuti sampai dengan selesai. Prof, ini banyak yang nanya lagi ngapain di Bogor katanya. Tapi pertanyaan pertama saya untuk Dr. Ivan sama mungkin Prof. Ardiono yang ingin menambahkan di setiap pertanyaan boleh silakan langsung nimbrung ya Prof ya. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Hayu Dr. Ivan di Depok ya. Anaknya laki-laki usia 2,5 tahun. Anak saya baru bisa bicara di suku kata akhir nih. Misalnya cak. Kalau ngomongin cicak tuh cak gitu ya. Mau untuk harimau. Jadi belakang-belakangnya doang nih dok. Terus eye contact-nya bagus, bahasa reseptifnya tidak ada masalah. Nah, mohon pencerahannya nih. Berikutnya kurang stimulasi apa dan harus bagaimana? Silakan Dr. Ivan. Mungkin boleh ditambahkan dengan Prof. Ardiono dan juga yang lainnya. Silakan ya. Ya baik, terima kasih Bu Hayu pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, kalau memang betul pengamatannya Bu Ayu, tadi kan kita lihat anaknya memang ada keterlambatan bicara. Jadi umur 2 tahun tuh harusnya sudah bisa menggabungkan dua kata yang berarti. Jadi kalau terlambat memang ada, kalau dia baru belakang-belakangnya aja. Tapi kalau memang interaksinya cukup bagus, anaknya tidak ada gangguan interaksi yang lain, komunikasi nonverbalnya cukup bagus dan kemampuan reseptifnya bagus, itu kemungkinannya adalah yang satu namanya gangguan bahasa atau language disorder, atau namanya keterlambatan bicara saja, namanya motor-rational delay of speech. Nah kalau yang seperti itu pada prinsipnya tetap ketika sudah menjadi aware atau kesulitan untuk orang tua, memang kita harus atau sebaiknya kita terapi, apalagi kalau sudah di atas 2 tahun gitu. Jadi tetap harus kita bantu anak itu. Kalau begitu ngomongnya udah banyak sih, ya udah kita stop aja gitu. Jadi prinsipnya memang ada yang harus dibantu lah pada anak ini. Gitu. Ya. Ini pengalamannya sama dengan saya nih Bu. Kalau waktu itu anak saya umurnya 2 tahun tapi belum bisa menggabungkan dua kata yang tadi dibilang sama Dr. Ivan waktu milestone ya. Tapi akhirnya kemudian mengikuti terapi juga, dibantu dengan okupasi dan sensori dulu, baru kemudian ke terapi bicara. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya ayah ibu semuanya ya. Prof. Ardiono mau menambahkan sesuatu nggak Prof? Anaknya umur 2,5 tahun, anaknya baru bisa bicara di kata akhirnya. Jadi kalau cicak tuh bilangnya cak. Kalau harimau baru bilang mau. Nah, eye contact-nya bagus, bahasa reseptifnya nggak ada masalah. Silakan, Prof. Mau menambahkan sesuatu? Kelihatannya sih lumayan bagus ya. Jadi jangan khawatir, di terapi aja. Semoga cuma gangguan bahasa ekspresif. Iya. Oke, jadi harus melakukan assessment juga dulu ya, Prof ya, supaya tahu terapinya apa. Ya, oke, baik. Berikutnya saya ke siapa ya? Ada untuk Mbak Anita nih, dari Ibu Ayu di Cilacap. Bagaimana menerapkan pola asuh yang tepat gitu, buat anak yang berkebutuhan khusus, seperti misalnya autisme begitu ya Mbak, agar tidak mengalami gangguan keterbelakangan mental. Boleh dibantu? Silakan. Oke, baik. Ya,
Sebenarnya gini ya Pak, Bu, kalau kita bicara soal keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual sebenarnya sifatnya, sudah bawaan dalam artian ketika dari lahir, kondisi, perkembangan kognitifnya demikian. Apa yang kita bisa lakukan sebenarnya mengoptimalkan apa yang dia punya, gitu. Jadi kalau oke dia, berada di level mana kita optimalkan semaksimal mungkin yang anak tersebut punya, gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Balik lagi memang betul stimulasi ya, stimulasi selain intervensi, stimulasi sehari-hari di dalam lingkungan rumah ini penting sekali. Kalau misalnya kita, apa ya, dalam artian stimulasi tidak hanya dalam artian, kayak angka, huruf, dan lain-lain, tapi tadi yang dasar-dasar dahulu nih, konsep-konsep gitu ya, bahwa anak paham dulu, keseharian, besar kecil misalnya. Nah, ini juga hal-hal yang penting. Jadi ketika kita menstimulasi, bukan juga berarti, kita sebagai orang tua terus kita bawel gitu ya, ngoceh. Kadang seringkali kan kalau dibilang, "Oh, anaknya diajak ngomong aja Iya, terus-terusan," iya. gitu ya. Kalau kitanya terus-terusan dengan bawel, yang ada anaknya pusing kayaknya ya, nggak bisa dia tangkap Betul, gitu betul. ya. Nah, mungkin yang harus kita lakukan adalah ketika kita menstimulasi ini, kita memberikannya sedikit demi sedikit. Kita Baik. harus lihat dulu respon si anak. Jadi kalau kita bilang, "Ah, Dek, ada cicak," kalau tadi cicak ya, Ya, cicak gitu. Nah, kita harus mengucapkan misalnya dengan jelas, oke. kontaknya ke dia, dengan ekspresi, dengan gestur. Nah, multisensorik ini yang sebenarnya membantu si anak untuk menangkap, "Oh, cicak, cicak tuh apa sih? Oh, itu, oh, begitu." Nah, Oke. jadi lebih tergambar. Nah, misalnya kita bilang, "Oh, cicaknya kecil deh, kecil." Nah, kita bisa pakai ekspresi. Tapi kalau misalnya, "Wah, yang itu cicak besar ya," betul. Nah, jadi lebih dapat untuk si anak menangkap, stimulasi yang kita berikan. Jadi beda kan kalau kita ngomong, "Lihat deh ada cicak deh, cicak segini nih loh Dek," gitu. Anaknya Iya, pusing iya. sendiri tuh kayaknya gitu Heeh, ya. heeh, heeh. Jadi Oke. nggak asal ngomong, nggak asal apa ya, nggak asal bicara untuk mengajak dia bicara, tapi ada teknik-tekniknya juga yang disesuaikan dengan kemampuan dia, usianya dia, responnya itu juga yang perlu diperhatikan Betul, ya, Mbak. betul banget Mbak Oke, Indri. baik. Terima kasih banyak. Berikutnya kita ke live dulu ya. Ada Ibu Erli yang sudah bergabung nih. Selamat pagi menjelang siang. Ibu Erli ada di kota mana? Ibu Erli Dwi. Boleh langsung dibuka saja audionya. Saya sudah klik unmute. Halo Ibu Erli. Halo Ibu Erli. Oke, kita ke yang lain dulu. Ada Ibu Fitria Rahmawati. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Ada di kota mana? Halo, Ibu. Tadi sudah unmute? Saya klik lagi ya, coba. Oke, silakan. Halo, Ibu. Ada di kota mana? Boleh disebutkan, lalu pertanyaannya. Halo. Ya. Halo. Ya, Ibu. Ada di kota mana, Ibu? Halo, saya Fitria dari Bogor. Bogor, silakan. Mau bertanya ke siapa nih? Silakan, pertanyaannya. Mau bertanya ke dokter. Ya. Pagi, Dok. Pagi. Ya, kan sekarang anak saya usianya 1 tahun, terus dia udah suka sama handphone gitu ya. Gimana ya caranya supaya jadi dia berkurang gitu handphonenya? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih banyak. Ini persoalan semua orang ya. Tidak hanya Ibu Fitria saja, saya juga mengalaminya. Dokter Ivan boleh dikasih tahu tipsnya barangkali ya. Silakan. Ya, jadi kalau handphone itu kan ya memang itu kan namanya screen time termasuknya. Ya. Jadi screen time itu memang tidak disarankan terlalu lama pada anak di bawah 2 tahun. Ya, targetnya cuma antara 6 bulan sampai 2 tahun itu cuma sekitar 1 jam maksimal. Itu pun untuk hal-hal yang berkualitas harusnya. Ya. Tapi handphone itu juga sebetulnya bukan melulu racun gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya dengan screen time atau dengan handphone itu juga kita bisa berinteraksi dengan anaknya gitu. Ya, jadi kelemahan handphone itu sebetulnya adalah kadang-kadang dia menyerap interaksi anaknya full ke handphone sehingga dia nggak peduli lagi sama orang lain termasuk ibu atau orang tuanya. Nah, itu sebenarnya yang jadi problem dari handphone itu. Ketika itu terjadi, anaknya cuma nerima doang, interaksinya dua arahnya tidak baik dan kemampuan buat ekspresifnya jadi tidak terasah gitu. Nah, buat nguranginnya gimana? Yang pertama tentunya kita harus mencari aktivitas yang lebih menyenangkan dari handphone tersebut gitu. Misalnya bermain bersama dia gitu. Ya kan, kalau dia ketemu yang lebih menyenangkan pasti dia akan lebih pilih itu.
Yang kedua, kalau dia ngelihat handphone tuh jadi pengen handphone, ya handphonenya diumpetin. Artinya secara nggak langsung orang tua juga jangan main handphone depan dia gitu. Karena orang tua yang main handphone depan dia, terus anaknya mau main handphone protes Aku gitu juga kan, ya nggak mau, boleh gitu gitu. kan. Karena kan dia juga Iya. mau katanya Mm-mm. gitu. Oke. Nah yang terakhir kalau dia tetap ya ibunya lagi main handphone dan dia mau main handphone mau menonton bersama, nah, sebetulnya itu baik-baik saja dan boleh-boleh saja. Tapi bersama ya, jadi bukan sama-sama nonton tapi nggak ada komunikasinya, nggak ada bermainnya. Jadi handphone itu dipakai buat bermain, buat sarana bermain. Sebenarnya boleh-boleh saja gitu, bukan nggak boleh. Tapi ada batasan-batasannya gitu ya, yang bisa diterapkan juga di dalam lingkungan keluarga. Dari tim terapis deh, ini tuh banyak ya memang dari pengalamannya tim terapis anakku ya, itu memang banyakkah dari ayah ibu yang datang ke sana, itu memang anaknya tuh datang dengan keterlambatan bicara barangkali, dengan keterlambatan yang gangguan perkembangan yang lainnya, karena dipicu salah satunya karena kebanyakan gadget. Gimana nih pendapatnya dengan tim terapis yang ada di lapangan? Banyak juga nggak pengalaman yang seperti itu? Ini nggak ada yang mau jawab. Silakan diwakili. Ya, kalau di kita ya, kalau misalnya emang screen time itu biasanya memang baik lagi yang ke Dokter Ivan bilang gitu ya. Jadi memang ada waktunya gitu. Nah biasanya juga kalau saya biasanya saya akan membolehkan untuk screen time gitulah untuk orang tua gitu. Tapi dengan yang tadi Dokter Ivan bilang, jadi dengan interaktif sama anaknya gitu ya. Jadi harus interaktif sama anaknya. Jadi kayak misalnya kalau lagi nonton Cocomelon gitu ya, nggak pengen ya. Jadi kalau nonton itulah ya lagu-lagu yang lagi hits itu gitu ya. Jadi dia sambil nonton gitu, tapi orang tuanya juga sambil nyanyi juga atau sambil joget-joget gitu, atau kayak misalnya sudah wah ini lagi kayak misalnya The Wheel on the Bus gitu ya, jadi wah itu bisnya jalan ya gitu, terus nanti tangannya diputar-putar atau gimana gitu ya. Jadi kita lebih interaktif ke anaknya gitu loh. Sebenarnya kalau zaman sekarang gadget itu memang susah untuk dilepas ya gitu. Jadi kecuali kalau memang keluarganya memang komitmen gitu. Jadi komitmen kalau misalnya emang anaknya mau dilepas pakai gadget, jadi orang tuanya, sekeluarganya itu juga jangan main gadget di depan anak. Baik. Gitu. Jadi jangan, ini kamu nggak boleh main gadget, tapi orang tuanya di situ WhatsApp-an gitu, sibuk WhatsApp-an gitu ya, atau kerjaan di depan dia gitu, itu juga nggak boleh. Jadi emang harus konsisten. Kalau misalnya emang kita emang nggak bisa lepas dari gadget, apalagi kita kerja bisa yang lain-lainnya gitu ya, ya anaknya memang harus interaktif gitu loh bermain. Tapi juga kadang ada juga saya juga ngasih saran kayak misalnya gadget boleh kalau misalnya mau buat untuk regulasi untuk menenangkan diri untuk dia gitu, kayak misalnya kayak mau tidur misalnya, atau kalau nggak tidur atau kalau misalnya dia habis aktivitas boleh nih misalnya 10 menit nonton gitu ya, terus habis itu udah gitu, atau satu lagu ini udah ya gitu kan, kayak gitu. Jadi kita ada negosiasi sama anaknya gitu. Jadi bukan yang, kalau saya pribadi sih saya tidak langsung melepas semua gadget, karena balik lagi orang tuanya komitmen apa enggak untuk melepas gadget. Iya, betul. Itu sih. Jadi bukannya anaknya nggak boleh gadget, atau orang tuanya tetap enak gitu ya megang handphone, gadgetan di depan anaknya gitu ya, sibuk gitu. Terus nanti anaknya dimarahin, ya nggak boleh juga gitu. Oke, teman-teman yang lain mungkin. Ya betul. Tapi saya mau geser dulu ke Mbak Yanti ya. Mbak Yanti melanjutkan tadi itu kan nonton misalnya ada lagu-lagu yang lagi hits di kalangan anak-anak, misalnya katakanlah Cocomelon gitu. Itu kan lagunya berbahasa Inggris ya. Apakah kita harus set ke bahasa Indonesia supaya anaknya nggak kebingungan bicara atau nggak kebingungan bahasa, atau bagaimana sarannya? Silakan Mbak. Sarannya kalau menggunakan bahasa Inggris gitu ya, sarannya kalau biasanya kan ada gerakan atau apa, nah kitanya sebagai pendampingnya di Indonesiakan saja gitu. Dan kalau bisa ya, kalau memang belum satu bahasa belum menguasai, lebih baik mencari memang yang bahasa yang sering digunakan. Saya bukan tipe yang harus bahasa Indonesia dulu, enggak juga gitu, karena terkadang anak ini enjoy dengan bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu, tetapi memang harus dimatangkan dulu. Itu misalkan ngomong a book gitu kan, misalkan buku gitu,
ya memang dia harus dipahamkan dulu oh buku seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar mendengar aja gitu. Jadi tetap harus seperti kata Ibu Titi harus ada interaksinya, harus ada memang misalkan buku nunjukin bukunya apa-apa gitu. Jadi dia memang kalau kita nggak mau ganti dengan bahasa Indonesia itu bisa, tetapi dengan menunjukkan realnya gitu. Jadi anak sendiri paham konsepnya gitu dengan ini ini book di dalam bahasa Inggris ini di dalam lagu ini gitu. Seperti jadi itu sih. aktif pemahamannya gitu ya. Iya betul. Terkadang kan yang miss itu adalah anaknya ya sudah yang penting anteng. Ya, mamanya bisa nyambi apa gitu kan. Ya, jadi ya sudahlah selama anteng nggak nangis, nggak cranky gitu kan. Ntar buru-buru nih jam 10 waktunya snack time. Langsung diambilin padahal anaknya belum butuh gitu atau apa gitu. Jadi nggak minta dulu gitu kan. Nggak ada kalau kata bahasa behave-nya nggak ada man-nya ya. nggak ada mintanya dulu gitu kan. Jadi ya sudah tinggal mangat tambah enak anaknya gitu. Seperti itu sih. Perhatikan kebutuhan anaknya juga ya, gitu. Dan biasakan dia untuk aktif meminta, kemudian bicara dan lain-lain. Oke, kita mau menyapa dulu Dokter Sally yang sudah bergabung nih. Selamat pagi Dokter Sally, selamat bergabung dengan acara kita juga hari ini ya dari anakku juga. Oke, saya geser dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan tadi dari Ibu Anita di Palembang. Untuk Dokter Ivan, barangkali Prof. Hardiono mau menambahkan, silakan. Anak saya dengan ASD sudah terapi ABA. Sekarang sudah bicara mulai banyak kosakata nih. Cuma matanya masih lari-lari, belum fokus. Nah, apa perlu terapi okupasi juga ya, Dok? Silakan. Nanti mungkin Mbak Hesti boleh menambahkan ya. Silakan. Ya, jadi kalau memang anaknya sudah terdiagnosis sebagai gangguan spektrum autis, ya memang gangguan interaksi sosial dan komunikasi sosial itu akan sangat nyata, akan sangat lebih nampak gitu pada anak-anak ini dibandingkan dengan yang lain. Sehingga yang tadi kita harapkan memang yang penting adalah satu interaksinya. Jadi interaksi itu bukan hanya kontak mata, tapi juga dia bisa merespon ke kita terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kontak mata itu sebetulnya hanya bagian dari itu gitu, hanya bagian dari kemampuan interaksi sosial gitu. Ya, jadi fokusnya bukan hanya itu. Nah, kalau sebetulnya, tadi anaknya umur berapa ya tadi? Anaknya umur tidak disebutkan, Dok. Anak saya dengan ASD saja, iya. Ya, kalau anaknya sudah besar, sebetulnya dengan terapi behavior saja itu sebetulnya dia harusnya cukup baik untuk bisa membangun kemampuan sosial interaksi dan komunikasinya gitu. Harusnya sudah cukup baik gitu. Sehingga kalau saya sendiri sebetulnya kalau anaknya sudah besar sudah besar sebetulnya sensori integrasi lagi udah kami jarang gunakan lagi gitu ya, karena ya kalau minjem istilah Prof udah nggak lucu lagi katanya anaknya DSI gitu kalau anaknya udah besar gitu. Nah, tapi kalau anaknya masih kecil mungkin sensori integrasi bisa membantu, karena memang penelitiannya sensori integrasi itu membantu meningkatkan kemampuan interaksi anaknya. Nah, cuman memang yang perlu di-note adalah waktunya atau kapan. Jadi artinya tidak semua anak pakai SI, tidak semua anak langsung behavior, tapi kita menggunakan kombinasi-kombinasi itu sesuai dengan level perkembangan anaknya gitu. Baik, oke. Mungkin Mbak Hesti mau menambahkan sesuatu, katanya apa perlu terapi okupasi juga untuk kasus yang seperti ini? Tidak disebutkan usianya sih memang ya, dari Ibu Nita di Palembang. Silakan Mbak Hesti mau menambahkan. Iya, oke. Tadi kan kita sudah jelaskan, okupasi itu ada dua metode, ada sensori dan tabletop. Ya. Nah, jadi kalau memang seperti Dokter Ivan udah sampaikan sebelumnya, kalau misalnya sudah besar, memang kita sepertinya sensori integrasi udah tidak bisa, biasanya tidak diberikan sih gitu. Biasanya akan diberikan ke behavior ataupun jika diberikan ke tabletop, memang berhubungannya lebih ke kesiapan ke sekolah. Ke sekolahnya yang seperti apa, ke tabletop biasanya jika memang ada permasalahan dalam hal misalnya pegang pensil yang belum optimal atau penggunaan tangan yang belum terlihat dominan, karena hal-hal tersebut biasanya akan mempengaruhi ke kesiapan belajarnya biasanya. Jadi nanti urusannya sama hasil tulisannya, cara menulisnya, ketahanan
menulisnya, ketahanan di sekolah, belajar, dan yang berhubungan ke akademik sih biasanya gitu, Mbak Ipri. Akan Oke. dibawa sampai nanti ya itu ternyata Iya, ya. betul, Oke, betul. baik. Ya, ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya karena sudah banyak sekali yang bertanya ini ya. Kita akan coba untuk tampung di waktu yang kita punya. Ada Ibu Anissa sudah bergabung secara live. Selamat siang Bu Anissa, dari kota mana ya? Coba kita buka dulu videonya, audionya. Silakan diklik dulu. Iya. Ibu Anissa dari kota mana? Halo, selamat siang dari Bandung. Dari Bandung. Oke, gimana Iya. di Bandung? Cerah nggak tuh? Cerah, panas. Panas ya. Oke, sama berarti Jabodetabek juga lagi nggak hujan. Oke, mau bertanya dengan siapa? Silakan pertanyaannya. Sama siapa ya? Ahlinya aja deh, Bu. Boleh. Nanti kita coba untuk sambungkan ya. Pertanyaannya dulu deh. Jadi, sebentar kok bisa gini. Jadi begini, Dok. Anak saya kan usianya 2 tahun. Ya. Nah, setiap mau makan itu harus sama HP atau enggak TV. Tapi setelah udah selesai makan, anak saya udah aja gitu dibiarin TV atau HP-nya dia pergi gitu, Dok. Jadi gimana sih, Dok, caranya agar anak saya itu mau makan tanpa harus dengan HP atau TV? Time gitu ya. Iya. Oke, 2 tahun. Oke, usianya. Saya ke Mbak Anita kayaknya dulu deh. Nanti kalau yang lain mau menambahkan boleh banget. Silakan Mbak Anita. 2 tahun, setiap kali mau makan ada handphone yang menyertainya kemanapun dia pergi, Mbak. Gimana dong? Oke, ya ini terkait kita bilang faktor pembiasaan juga ya, Mbak Indri gitu ya, Ibu. Ini kan mungkin suatu perilaku yang kalau kita bilang sudah kebentuk gitu ya, kebentuk dia belajar bahwa oh kalau saya makan, saya bisa dapat handphone gitu ya sebenarnya atau gadget lah. Nah ini yang kita harus kalau kita mau kita bahasanya behavior kita extinction kan gitu ya, kita hilangkan si handphonenya atau si gadgetnya. Nah berarti juga butuh proses gitu ya, butuh proses dalam artian ya pelan-pelan mungkin kita kurangi durasinya, misalnya bisa aja kayak oke. Makan dulu misalnya awal-awalnya kita kurangi makan dulu ya 2 suap gitu ya, baru nanti dapat lama-lama 3 suap 4 suap baru dapat lagi atau dan seterusnya. Jadi nanti kita lama-lama secara gradual secara perlahan lah kita bilang jadi dia berkurang durasi sih nonton handphone sama makannya, misalnya makannya tadinya berapa 15 menit setengah jam gitu ya, itu semuanya full, lama-lama cuman beberapa menit di sela makan itu. Lama-lama lagi mungkin kita bisa jadikan itu sebagai itu hanya di akhir sebagai oke, reward lah gitu ya, boleh gitu. Kalau udah selesai makannya gitu ya. Yes, gitu. Baru deh kita makan. Nah, mungkin secara itu bisa kita coba terapkan sih. Semoga membantu ya, Bu. Mudah-mudahan membantu dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk konsistennya itu loh yang kadang-kadang suka bikin maju mundur gitu ya. Betul banget, Mbak Indri. Tetap semangat ya. Oke, berikutnya saya mau geser ke Mbak Indri. Mbak Indri, ini ada Ibu Heni dari Bogor. Bagaimana persiapan anak ASD untuk bersekolah? Dan sebaiknya sekolah inklusi atau sekolah biasa? Anaknya usia 4,5 tahun, Mbak Indri. Boleh dibantu, silakan. Baik. Untuk masuk ke sekolah harus dilihat dulu kemampuan apa yang sudah dimiliki gitu. Bila anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk merespon instruksi atau merespon input-input yang ada gitu, itu sebaiknya kita masukkan ke sekolah khusus gitu. Kenapa? Karena sekolah khusus ini akan membantu dia mengembangkan kebutuhan yang diperlukan ketika dia masuk ke sekolah inklusi gitu. Tapi ketika anaknya sudah mulai memahami lingkungan sekitar, secara akademik juga sudah siap dan bisa mengutarakan keinginan, itu boleh dimasukkan ke sekolah inklusi. Oke. Dan ini asesmennya bisa dilakukan di mana? Di klinik bisa tidak ya, Mbak Indri? Kalau untuk asesmen sekolah dilakukan di sekolah. Di sekolahnya masing-masing ya. Oke, baik. Begitu mudah-mudahan sudah menjawab ya. Ibu terima kasih banyak. Dan berikutnya kita akan geser ke live dulu. Ada Ibu Suci Rahma. Selamat siang Ibu. Ada di kota mana? Halo, selamat siang. Ya, ini dari Jakarta. Jakarta, silakan ya. Dari Jakarta. Ya. Pertanyaannya usia anak saya saat ini 3 tahun 10 bulan. Sebelumnya pertumbuhannya itu normal, sudah bisa berbicara. Kalau ditanya namanya sudah bisa menjawab, namanya Alcantara, terus bisa memanggil seluruh nama anggota keluarga, mampu meniup dan menyedot, tapi kehilangan kemampuan tersebut di usia 1,5 tahun.
Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oke, baik. Boleh ke Dokter Ivan dulu kali ya, Dokter Ivan ya. Nanti Prof. Ardiono kalau mau menambahkan boleh banget, Prof. Silakan, Dokter Ivan. Anaknya Oke, kemampuan komunikasinya, kemampuan interaksinya gimana ya? Anaknya mau main sama kita? Mau. Kalau untuk main sama teman sebaya, kayak milih-milih gitu, Dok. Oke. Nggak mau sama semuanya. Cuman semakin lama, mungkin kalau kayak grafik ya, semakin menurun gitu. Kemampuan kosakatanya tidak bertambah. Kalau main, maksudnya dia bukan diam ya. Kayak misalkan main pegang robot gitu. Ini robot ngomong berdua, dia ngobrol berdua aja. Tapi kalau misalkan saya mau ikut atau ayahnya mau ikut gabung main, dia nggak mau. Dia maunya main sendiri aja. Jadi dia jadi tokoh-tokoh yang dia mainkan itu. Oke. Silakan Dokter Ivan. Ya, jadi kalau kita lihat yang kita mesti hati-hati itu adalah satu, kemampuan interaksinya dan kemampuan interaksi dan komunikasinya sebetulnya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita lihat anak ini interaksinya tuh mulai agak kelihatan ada gitu loh. Nah, mungkin sebelum ini anaknya lebih sempat cuek atau sempat nggak mau berkontak sebelumnya, teman sekarang udah jauh lebih baik. Jadi kita tetap mesti periksa atau mesti kita lihat momen-momen lain pada anak ini, dan salah satu yang kita mesti pikirkan ya tentunya ada nggak dia misalnya Asperger gitu ya. Asperger itu high functioning autism, jadi anak yang autis tapi pintar sekali sehingga gangguan yang ada hanya sebetulnya gangguannya adanya di gangguan kemampuan interaksi sosial dan komunikasi sosialnya, tapi IQ-nya bagus gitu sehingga dia bisa mengatasi problem-problemnya dia gitu. Kalau mau lihat contohnya Asperger kan ada tuh sekarang Elon Musk katanya Asperger tuh. Jadi artinya kan nggak kelihatan memang sebetulnya, tidak terlalu tampak sebetulnya, tapi cuek loh anaknya, anaknya ada loh cueknya, ada loh mau main sendirinya gitu. Nah yang seperti itu baiknya kita evaluasi, kita lihat. Mungkin nggak perlu terapi yang gimana-gimana banget, nanti kita bisa dilanjutin sama Prof dan Bu Anita, tapi istilah Prof dulu tuh kalau yang Asperger itu sebetulnya dunia baik-baik saja kalau semua orang mau ngikutin dia gitu. Nah, kalau dia masih ngikutin dunia, nah ketika itu masalah baru timbul gitu. Jadi kalau dia boleh main apa yang dia suka doang, yang dia nggak suka dia nggak usah main, nggak apa-apa. Nah, itu aman tuh hidupnya. Tapi begitu dia mesti belajar, misalnya PPKN dia nggak suka, dia mesti belajar. Nah, ini yang jadi problem gitu. Pada saat ketemu boleh saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang dari usia 2 tahun itu anak saya sudah bisa berhitung 1-20 dalam bahasa Indonesia, 1-100 dalam bahasa Inggris, paham alfabet, mengenal huruf, mengenal angka, bentuk, warna, binatang dan lain-lain itu kemampuannya oke. Terus kelebihannya misalkan dia nonton film tayo, dua kali dia nonton film, dia bisa hafal seluruh dialog pemainnya dari awal sampai akhir. Aduh, cuman ya itu masalahnya memang kalau misalkan saya ajak komunikasi, saya tanya, jawabnya tuh nggak mau gitu. Oke, dia pintar sekali tapi memang biasanya susah cerita tuh anak itu. Dia susah buat berkomunikasi sosial gitu. Iya. Prof mau menambahkan, Prof? Silakan. Iya, anak ini hati-hati. Pasti dia IQ-nya bagus. Dia juga bisa bicara. Tapi ada ibunya bilang tadi regresi, ada kemunduran. Itu kadang-kadang kita takut ya. Tapi kalau kita lihat anaknya udah pinter begitu, ya diterapi aja, Bu. Terapi yang harus saya dapat selain sejauh ini kan saya direkomendasikannya hanya terapi sensori integrasi sama wicara ya, Dok. Maksud saya penyebabnya tuh apa bisa ada kemunduran itu gitu. Memang 10% mundur. 10% di antara anak autis atau anak Asperger itu ada kemunduran, tadinya bisa terus mundur gitu. Nggak akan ada kemunduran lainnya
kemungkinannya gimana dok? Masih ada kemunduran lainnya, Prof? Ya kan nggak ada, jangan takut lah. Jadi ya, ya takutnya, takutnya maksudnya kalau saat ini kan memang anaknya saya masuk sekolah ya dok ya. Kayak di sekolah juga itu butuh shadow teacher. Belum tentu udah bisa masuk yang- sekolah, Bu. Harus dievaluasi dulu gitu. Kalau anak belum berinteraksi itu susah dia masuk sekolah. Ibu di mana sih rumahnya? Jakarta tadi ya? Jakarta ya? Jakarta Timur. Ya Jakarta Timur. Jakarta Wah, Timur. deket Bu. Dilihat aja, Bu. Itu minta periksa Di- tuh di Ibu mana? Titi. Nanti dijadwalin aja. Sama Bu Titi. Diperiksa Oke. aja Sama Ibu karena Titi, anaknya oke. bagus. Sayang nih kalau nggak mendapat terapi yang tepat gitu. Ya, untuk memaksimalkan perkembangannya ya. Bu Anita barangkali mau menambahkan sesuatu? Silakan. Ya, mungkin setuju sih tadi sama Prof sama Dr. Ivan, lebih baik segera diperiksakan saja, Bu, karena kan ada kemunduran tersebut. Nah, salah satu lagi tadi usianya berapa, Bu? Saat ini 3 tahun 10 bulan. 3 tahun. Nah, mungkin salah satu lagi yang mungkin terapi yang dibutuhkan nanti behavior sepertinya gitu. Nah, ini untuk membentuk perilaku-perilaku dia, perilaku komunikasinya, juga misalnya tadi untuk interaksi sosialnya, untuk kemampuan komunikasi dua arahnya, untuk kalau akademik sih dia kan cukup bagus ya gitu. Karena tadi Iya. kalau yang akademik yang terkait pola-pola tuh dia jagoan, Bu, hafal jago gitu. Tapi kalau misalnya terkait iya. dengan interaksi sosialnya, nah itu lebih sulit buat dia gitu. Itu yang nantinya perlu diterapi ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih Terima banyak. kasih. Mudah-mudahan membantu ya, Ibu Suci. Tetap semangat. Jangan lupa di Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, berikutnya saya ke Palembang dulu. Ada Ibu Winda. Dokter Ivan, anak saya umurnya 3 tahun. Udah diterapi, tapi masih sering bahasa planet. Kalau lagi sendiri ngoceh-ngoceh gitu. Saya stimulasi di rumah juga, tapi kalau lagi konsen belajarnya, bicaranya jelas nih gitu. Gimana ya dok, biar dia bisa bicara lebih jelas? Oke, lebih jelas. Berarti artikulasinya gitu ya dok? Atau gimana? Silakan. Umurnya 3 tahun. Sudah diterapi katanya. Ya, yang pertama tentunya yang kita masih tahu diagnosa anak kayak ini dulu apa gitu. Kalau tadi dibilang ngomongnya nggak jelas, kalau nggak jelas kan artinya kan gangguan artikulasi. Tapi kalau kita lihat yang dibicarakan sebetulnya dia bukan ada gangguan artikulasi, tapi dia timbul kata-kata atau bahasa-bahasa planet yang jadi dia tiba-tiba menggumam-gumam sendiri lah gitu kira-kira sewaktu lagi melakukan aktivitas. Nah, sebetulnya kalau dia kalau dia melakukan seperti itu, kalau dia tidak mengganggu sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan bisa saja kalau istilah teman-teman dari SI kan tuh regulasi tuh. Istilah teman-teman dari behavior memang itu sebenarnya perilaku buruk gitu atau perilaku yang tidak disenangin sama orang tuanya gitu. Nah, tapi hal-hal seperti itu sebetulnya kita lihat yang paling penting adalah mengganggu atau tidak. Gitu. Kalau mengganggu ya kita tentunya harus bantu untuk kita alihkan atau kita stop gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mengganggu sebetulnya nggak apa-apa timbul ngomong-ngomong dikit gitu. Kita juga suka kan kalau lagi mau presentasi lah gitu ya, kita suka ngomong-ngomong sendiri, mengulang-ulang kata-kata kita sendiri gitu kan, nggak apa-apa juga. Tapi selama nggak mengganggu gitu. Tapi yang paling penting yang pertama diagnosa anak ini apa nih gitu. Kita mesti lihat apakah hanya gangguan artikulasi aja atau jangan-jangan ada misalnya ada gangguan spektrum autisnya atau apa kan saya nggak tahu nih diagnosa anak ini apa gitu. Oke, dari tim terapis ada yang mau nambahin nggak ya? Kalau dari pengalaman tuh biasanya kayak gimana nih penanganannya untuk 3 tahun, terus udah terapi tapi masih sering ada bahasa planetnya gitu ya, kalau lagi sendiri ngoceh-ngoceh. Gimana tuh tim? Boleh dibantu dengan siapa nih yang mau mewakili? Ya, mungkin kalau untuk usia 3 tahun masih bahasa planet ya, tadi balik lagi kayak Dr. Ivan bilang ya, gitu. Jadi dilihat lagi bahasa planetnya itu dia sedang apa gitu ya, atau apakah memang dia kayak lagi pengen cerita banyak terus dia ngomong bahasa planet gitu kan bisa aja tuh, karena mungkin dia belum bisa untuk mengungkapkan sesuatu dengan cepat, dia ngomongnya bahasa planet gitu ya. Nah, tapi dilihat lagi apakah dia dengan interaksi dengan lingkungannya bagaimana dan lain-lainnya kayak gitu. Kalau misalnya emang dia bahasa planet terus ada gangguan artikulasi, mungkin Ibu Yanti bisa nambahin ya untuk terapi bicara. Silakan.
Mbak Yanti. Ya, terima kasih Bu Titi. Kalau untuk masalah gangguan artikulasi, yang jelas kata Dokter Ivan tadi, diagnosanya harus Jelas tegak dulu ya. Iya, karena kalau gangguan artikulasi hanya gangguan artikulasi, berarti yang perlu kita cek adalah pergerakan organ artikulasi itu sendiri bagaimana, gitu. Apakah pergerakan organ artikulasi dia sudah baik atau belum, gitu. Jadi kalau cuma dia artikulasi aja, kita akan latihannya untuk area oromotornya atau gerakan organ artikulasi itu sendiri, sesuai dengan ketidakjelasannya di mana, gitu. Nanti dari kita akan tes artikulasi dari tingkat huruf dulu seperti itu, terus suku kata, baru ke tingkat katanya gitu. Jadi terkadang kan anak-anak ini kalau huruf aja A sampai Z normal semua gitu kan. Nanti giliran suku kata oke nih bisa, tapi ketika gabung ke kata yang tadi suku katanya bisa menjadi nggak bisa, seperti itu. Jadi harus dicek lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Iya. Yanti. Udah mewakili. Berikutnya kita ke live dulu ya, karena banyak yang ngantri nih. Yuk kita ke Ibu Novianti Kosasi. Selamat pagi, dari kota mana Ibu Novianti? Pagi, saya dari Jakarta. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, ini saya ada mau cek anak saya. Saya agak ragu juga anak saya apakah ada masalah atau enggak. Satu sisi itu dia pasif, dalam arti pipis ataupun pup dia tidak mau ngomong. Nah, tapi satu sisi dia tidak bisa diam, duduk di kelas itu kurang mau duduk, maunya lari-lari kecuali kalau pelajaran yang dia suka. Saat ini usia 6 tahun, baru masuk SD. Ya. Untuk kognitif seharusnya nggak ada masalah. Perkalian, pembagian dalam desimal pun sudah bisa. Terus, eye contact kalau bicara kurang mau. Terus bicara dua arah kalau mengenai kejadian sehari-hari kurang juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau saya cek ini butuh ke psikolog dan dokter anak, dokter tumbuh kembang, atau cukup salah satu saja? Oke, baik. Untuk langkah awalnya tuh gimana ya? Silakan Prof. Ardiono mungkin mau bantu menjawab. Silakan Prof. Cek dokter Ivan aja beres. Sama dokter Ivan aja ya berarti. Iya beres. Beres Bu Novianti, sama dokter Ivan aja beres katanya. Dokter Ivan, silakan mau menambahkan sesuatu nggak nih? Atau langsung janjian aja, bikin janjian ketemuan di klinik. Silakan dokter Ivan. Ya nanti dilihat aja gitu. Jadi kalau kita lihat sih mungkin ada gangguan sedikit, tapi anak ini emang kemungkinan besar dia pinter nih. Jadi anaknya kemungkinan besar memang pinter sekali. Anak ini juga kemungkinan besar memang IQ-nya bagus. Jadi saya setuju sama ibunya, kemungkinan besar ya gitu. Tapi memang baiknya ntar kita lihat aja biar kita bisa jelasin ke ibunya kemungkinan lainnya apa gitu. Jadi biar kita periksa lah gitu, biar kita bisa diagnosa dengan lebih tepat gitu. Oke, Ibu Novianti ada di Jakarta mana nih? Mungkin bisa kita bantu arahkan yang terdekat. Saya ada di Jakarta Barat. Jakarta Barat, berarti kemana nih? Berarti Prof, Mbak? Nggak ada, udah ke dokter Ivan-nya. Ke dokter Ivan ya? Berarti saya nggak perlu cek ke Bu Anita juga ya, Prof? Nanti kalau perlu. Oh, oke. Jadi langkah pertama saya ke dokter Ivan. Setelah keluar hasil diagnosa dari dokter Ivan, baru saya kalau perlu ke Bu Anita, saya ke Bu Anita, begitu ya? Boleh, tapi kan IQ-nya pasti bagus. Masalahnya saya masih agak ragu nih, Prof, apakah dia ada masuk ke salah satu spektrum atau masuk ke hyperaktif atau apa? Atau menurut saya sih masuk gitu. Ada gangguan komunikasi dan interaksi. Mungkin seperti Asperger gitu ya. Asperger sih oke-oke aja lah. Oke. Kita ke dokter itu dulu berarti Ibu Novi untuk konsultasi. Gimana? Ya. Di mana dokter Ivan katanya? Di Kolombia Siapolomas aja Bu. Oke, siap dok. Oke, kalau gitu dokter Ivan Wijaya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu. Iya, oke. Berikutnya kita akan coba untuk ke chat ya. Kita mau ke terapis nih. Tim terapis, selamat pagi. Ada Ibu Ira yang mau bertanya.
Bagaimana caranya jika anak saya usianya 2 tahun 6 bulan nih, diagnosis GBE dan saat ini bermasalah sekali di sensori saat mendengar suara atau kata hore atau yeah, itu sangat takut dan berpengaruh dalam proses bermain belajarnya. Gimana caranya untuk nge-treat anak tersebut? Apakah dibiasakan saja untuk didengarkan kata tersebut atau bagaimana caranya untuk melatih sensorinya? Silakan, boleh dari tim terapis. Oke, sama. Tadi anaknya gimana? Anaknya takut dengan suara gitu ya? Iya, hore, iya gitu. Sangat takut, mungkin agak suara-suara yang kencang-kencang gitu kali ya. Oke. Nah, ini apakah sudah terapi atau belum? Terus kalau misalnya untuk stimulasi suara itu nggak hanya harus dari stimulasi suara sebenarnya. Jadi kita treatnya itu stimulasinya dari sensori yang lainnya gitu ya, dengan mungkin cara-cara bermain dan kita mungkin dari geraknya dulu misalnya gitu ya, atau mungkin dibiasakan juga kayak misalnya dia kayak aktivitas luar yang rame gitu ya, jadi bukan yang langsung hore dulu kayak gitu, jadi dibiasakan dengan situasi yang suara ramai dulu kayak gitu. Dan kalau misalnya memang harus hore atau apa yang kencang, mungkin pelan-pelan dulu suaranya gitu, tapi bukan berarti kita sering-sering dari hore-hore yang keras ke dia, jangan gitu ya, karena itu nanti akan trauma gitu. Jadi mungkin suaranya kita pelanin dulu, horenya mungkin cuma ekspresi dulu yang gitu ya, cuma senyum doang gitu, atau pakai gestur kayak gitu, baru nanti kita intonasinya rada ditinggiin gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma dari suara yang tadi aku bilang, jadi stimulasinya dari sensori yang lainnya juga gitu, karena itu berhubungan nantinya satu sama lain di stimulasinya itu. Jadi kayak misalnya kalau anak kita takut suara, jangan cuma kita ingin suara doang, enggak gitu. Jadi dari dari gerakannya dia misalnya, atau misalnya dari sensorinya dari stimulasi dari misalnya dari tekstur dan lain-lain, jadi bermain gitu ya, itu akan berkaitan gitu. Dan mungkin perbanyak aktivitas yang memang keluar rumah yang keadaan ramai gitu ya, tapi ramainya juga jangan ramai sekali ya, karena lagi COVID juga ya, jadi pelan-pelan. Betul. Harus tetap prokes ya. Saya boleh ke Mbak Yesi geser sedikit. Mbak Yesi, kalau bicara soal gangguan perkembangan gitu ya, apakah semua gangguan perkembangan itu harus melewati fisioterapi, begitu? Atau bagaimana? Sebenarnya, dilihat kembali ya, dia bagaimana nanti konsep geraknya bagaimana, sesuai dengan usianya atau tidak. Kemudian gerak itu bukan hanya sekedar bergerak, anaknya bisa berjalan, anaknya bisa berlari. Tapi larinya seperti apa, jalannya seimbang atau stabil. Kalau misalnya anak 2 tahun, dia sudah mampu berjalan dengan seimbang, sudah mampu berjalan dengan stabil, artinya ketika dia naik di bidang-bidang yang stabil, itu dia bisa menyeimbangkan tubuhnya, dia bisa berlari, dan dia bisa stop tanpa menabrak di usia-usia 2 tahun. Nah itu kalau misalnya belum bisa, artinya harus dicek kembali gitu, karena di 2 tahun itu berjalan seimbang, berlari tanpa terjatuh dan tanpa menabrak, mampu berhenti tepat pada waktunya dan aware terhadap benda di sekitar, artinya ketika dia lagi jalan atau lari, ada mainan, aku harus melewatinya, yang seperti itu. Nah itu harus aware di usia 2 tahun. Kalau misalnya poin-poin itu belum muncul, maka sepertinya harus di asesmen kembali ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mbak Yesi. Jadi ini mengingatkan kembali sekali lagi ya ayah ibu semuanya ya, bahwa penting sekali untuk mengetahui bagaimana milestone dan juga kesesuaian dengan usia perkembangan anaknya itu sendiri ya. Oke, berikutnya kita ke live dulu, ada Ibu Tri Wulandari. Selamat siang Ibu, boleh kita berikan kesempatan. Ibu Tri Wulandari ada di mana dan kotanya di mana? Boleh disebutkan lalu pertanyaannya. Silakan. Hai Ibu Tri Wulandari, sudah kita coba untuk unmute? Apakah sudah terdengar? Halo Ibu. Oke, masih. Apakah sudah bisa? Ibu Tri Wulandari? Kalau belum, kita coba kasih kesempatan untuk Ibu Sawitri. Selamat siang. Oh, sudah bisa terdengar. Ya, Ibu Tri. Halo. Pagi. Dari mana? Pagi. Ya, dari kota Dari kota Jakarta. Oke, silakan. Gini, anak aku ada riwayat sakit epilepsi, dan
sudah berobat jalan hampir 2 tahun nanti di awal tahun 2023. Terus sebelumnya aku minta dokter anak untuk cek anakku karena udah umur 2 tahun, dia seringnya babbling, terus nunjuk gitu. Terus jarang ngeluarin kata-kata, paling enggak, kayak gitu aja sih. Nah, kemarin sudah cek BERA, hasil semuanya normal. Terus sudah di terapi di RS Hermina. Sudah 3 kali datang, sudah bisa manggil mama papa. Cuma kekuatan tangannya ini lebihnya ke kiri. Itu gimana ya, Dok, solusinya? Oke, baik. Dokter Ivan barangkali yang bisa membantu lebih dulu ya, nanti boleh dibantu yang lainnya untuk menahan. Silakan, Dok. Ya, jadi anaknya sekarang udah bisa bicara sama papa, Bu? Sudah sih setelah 2 kali terapis. Oke, terus interaksinya emang bagus, main sama kita baik. Eye kontaknya on off. Tapi untuk main sih dia nggak pernah pilih-pilih sih mau main sama semuanya. Oke. Ya, kalau gini, kalau kita yakin dia nggak ada gangguan interaksinya, sebetulnya dia udah bisa bicara kan, ya udah nggak apa-apa, bagus kan gitu kan. Jadi udah selesai masalahnya kan. Tapi kalau misalnya tadi Ibu bilang, Dok, kemampuan bicaranya on off, Dok. Kemampuan interaksi off, masih hati-hati tuh, jangan-jangan anaknya ada gangguan interaksi sosial. Baiknya kalau seperti itu ya kita cek aja, kita lihat. Untuk tangan kiri, tangan kanan lebih kuat tangan kiri, sebetulnya selama tidak tidak ekstrim ya, artinya tangan kanannya tetap bisa digunakan, tidak ada gangguan yang lain, atau yang ibunya kenal dengan kidal itu sebenarnya nggak apa-apa. Kidal itu kan juga bagus sebetulnya. Tapi kalau misalnya tangan kanannya lebih lemahnya, jarak selisihnya jauh gitu, dan tangan kanannya memang lemah sampai mengganggu, nggak bisa digerakkan, nah kita mesti lebih hati-hati gitu. Jadi kita pastikan ini kan umur 2 tahun, jadi udah boleh lah terbentuk kiri kanannya. Jadi kalau dia memang tangan kirinya lebih aktif tapi tangan kanannya juga aktif, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kirinya aktif tapi tangan kanannya nggak aktif, ekstrimnya gitu deh. Nah itu kita juga mesti pastikan tuh nggak ada apa-apa dengan hal tersebut gitu. Baik. Oke, jadi indikatornya sekali lagi apakah mengganggu atau tidak dan lain-lain gitu ya, Dok ya. Oke. Ya, dan yang utama ya tadi kalau memang ada cueknya, baiknya kita lihat tuh, kita pastikan, karena ada yang nggak sinkron, anaknya cuek tapi kemampuan baru diterapi dua kali katanya udah bagus, Udah bagus ya, kita mesti lihat sebagus apa dan sebaik apa gitu. Dievaluasi kembali. Kita mungkin mau menambahkan sesuatu dari pertanyaan ini. Silakan. Mbak Anita mau menambahkan sesuatu tidak? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik kalau begitu. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Kediri. Ada Ibu Devianti. Dok, apakah anak yang suka mengulang sesuatu itu sudah pasti ADHD? Dan parameter symptoms mengarah ke ADHD itu apakah melihat satu ciri? Sudah pasti terindikasi penyimpangan gangguan mentalnya? Oke. Dokter Ivan, barangkali Prof. Hardiono kalau mau menambahkan boleh banget. Silakan. Dokter Ivan dulu atau Prof. Hardiono dulu? Silakan, Dokter Ivan dulu kali ya. Ya, gangguan mentalnya maksudnya gimana ya, Mbak Indri? Tidak disebutkan secara detail sih, Dok. Ini hanya mempertanyakan saja apakah dengan satu ciri saja sudah pasti terindikasi ada penyimpangan gangguan mental, begitu katanya. Ya, jadi tergantung cirinya apa dan seberapa berat cirinya gitu. Kalau memang kalau cirinya misalnya yang paling gampang deh, Dok, dia suka nyusun barang, anaknya rapi gitu ya. Tapi mengganggu nggak mengganggu, anaknya baik-baik aja, sekolah normal, bicara normal, semua baik-baik aja, ya mungkin nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau dia suka nyusun barang, tapi ya mengganggu nggak, ya anaknya dicuek sih, Dok. Anaknya nggak bisa ngapa-ngapa, kita nggak suka diajak ngomong juga, bicaranya telat juga, itu kan jadi ada masalah gitu. Jadi tergantung cirinya apa, dan yang paling utama sebenarnya mengganggu kehidupannya atau tidak gitu. Kalau mengganggu kehidupan atau fungsinya gitu ya, nah itu kita mesti hati-hati bahwa itu tanda ada sesuatu. Tapi kalau dia tidak terganggu fungsinya, artinya baik-baik saja gitu misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Belum tentu maksudnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ragu, nah tipsnya buat orang tua sebetulnya adalah, kalau prinsipnya gini,
kekhawatiran orang tua itu, concern orang tua itu merupakan salah satu hal yang cukup penting gitu. Artinya cukup perlu diperhatikan. Ketika orang tuanya mulai concern, mulai merasa terganggu gitu ya. Nah, itu harusnya kita lihat. Bahkan di luar itu kalau orang tuanya terganggu, dia harus cek, terus dicek dokternya juga merasa terganggu, walaupun diagnosanya belum ada, itu disarankan di terapi itu, namanya early intervention. Baik. Ya, walaupun diagnosanya belum ada gitu. Nah, itu di terapi. Nah, tapi kalau orang tuanya lihat, terus dokternya bicara sama orang tua, terus oh ya udah kita lihat dulu deh, boleh kita observasi, kita lihat dulu perkembangannya bagaimana. Kalau dalam perkembangannya orang tuanya, oh ya ternyata bener nih, baik-baik aja nih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tetap jadi concern, nah itu kita mesti cari kenapa. Karena orang tua yang selama yang terus-menerus sama anaknya gitu, jadi orang tua pasti akan lebih mengenali perubahan atau perkembangan pada anaknya gitu. Baik. Terima kasih banyak dokter. Berikutnya kita ke Serpong ya, ada Ibu Maria ingin bertanya kepada tim terapis nih, anaknya kembar, umurnya 3 tahun 5 bulan. Nah, yang satu speech delay, suka main HP, kreatif dan aktif nih. Tapi untuk mempercepat bicaranya bagaimana ya? Yang kedua, ini lebih telat dan kalau lihat ciri-cirinya kok kayaknya mulai mengganggu gitu. Nah, oke, lebih telat bicaranya gitu ya. Yang satunya memang speech delay, suka main HP, kreatif aktif gitu deh. Nah, terus gimana? Mempercepat bicara tuh sebenarnya bisa nggak sih ada stimulasi yang bisa kita lakukan di rumah gitu? Misalnya, Mbak Yanti atau tim boleh dibantu? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Usianya 3 tahun ya? Betul, 3 tahun 5 bulan. Oke, dia speech delay. Sebenarnya sih harusnya, dia sudah pernah ke dokter tumbuh kembang atau belum ya? Nah, ini belum ada informasi nih dari Ibu Maria. Kalau menurut saya, kalau kata Prof sih, kalau speech delay 3 tahun, harusnya ke dokter dulu. Gitu kan, itu bagiannya dokter Ivan sebenarnya. Nanti mungkin dokter Ivan akan jelaskan. Kalau untuk dia bagaimana stimulasi untuk dia cepat bicaranya? Ya balik lagi, kita untuk saat ini terapinya itu masih belum tahu kan dia itu butuhnya apa, kayak gitu. Karena kalau misalnya untuk cepat bicara itu ya tidak bisa secepat itu gitu kan, karena kita harus lihat lagi, analisa lagi apakah emang anak ini ada diagnosa tertentu atau bagaimana gitu, apakah hanya cuma telat bicara, hanya telat doang gitu ya. Karena kalau telat doang, speech delay usia 3 tahun itu balik lagi ke dokter Ivan gitu ya, ke dokter gitu kan, karena bukan bagian saya untuk berbicara itu. Jadi kalau untuk dia mempercepat bicara ya harus ke dokter dulu ya. Bagaimana cara stimulasi terapinya? Ibu coba ke dokter terus butuh terapi. Di rumah caranya adalah ajak main dia, ajak komunikasi, sering-sering jalan ya 2 arah, komunikasi 2 arah, sering-sering ajak jalan-jalan gitu ya, jangan cuma di dalam rumah doang gitu atau main handphone doang atau main di rumah doang, ajak jalan-jalan, jalan-jalannya juga jangan cuma ke mall doang gitu ya, jadi jalan-jalan yang emang anak itu fun, gitu ya, lebih situnya. Jadi kalau di rumah stimulasinya ajak komunikasi sih. Gitu. Komunikasi 2 arah. Mungkin Dr. Ivan, Ibu Anita, Prof. Hardiono boleh loh. Iya, silakan. Untuk speech delay ini memang harus ada ininya dulu ya, ada diperiksakan dulu memang ya Dokter Ivan ya, karena memang kan harus tahu nih stage-nya sampai mana, kurangnya apa, dan indikatornya tuh gejalanya apa gitu-gitu ya Dokter Ivan. Jadi harus spesifik ya. Ya, jadi sebenarnya yang pertama Tante Titi, dokternya juga mau diajak jalan-jalan Tante Titi. Bisa kita jalan-jalan ke rumah sakit. Minta jalan-jalan ada Prof. Hardiono tuh udah Bogor tuh kayak Prof. Hardiono. Iya. Oke, tapi jawabannya gini. Jadi memang kalau umur 3 tahun yang memang belum bicara, ya itu kan dia kemampuan bicaranya kan terlambat. Kalau kemampuan bicaranya terlambat, itu kan dia harus diperiksakannya harusnya kalau di luar tuh mereka bisa ke mana-mana lah, ke dokter anak, ke dokter kami, dokter saraf anak gitu ya. Nah, tujuan pertama adalah menegakkan diagnosa gitu. Jadi kalau udah umur 3 tahun kita udah bisa lah menegakkan diagnosa harusnya. Tujuan dari menegakkan diagnosa itu untuk mengetahui apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita harapkan dari anak-anak ini gitu. Sebetulnya utamanya itu.
Jadi kalau speech delay itu atau terlambat bicara itu kan sebenarnya hanya terbatas suatu gejala gitu. Sama levelnya dengan gejalanya batuk pilek, gejalanya demam gitu kan. Kayak sekarang nih gejalanya batuk pilek, pasti kan pertanyaan Mbak Indri, anak saya COVID apa bukan nih dok? Batuk pilek demam begini gitu, kan kira-kira gitu. Nah, yang ditentukan ya ini itu dia COVID, dia sakitnya COVID atau sakitnya bukan COVID, atau sakitnya malah jadi demam berdarah gitu. Nah itu yang kita tentukan. Nah jadi speech delay atau terlambat bicara itu merupakan suatu gejala atau symptoms yang menunjukkan adanya suatu gangguan. Nah, nanti dari diagnosa tersebut akan timbul nih yang mana yang harus kita perbaiki dulu, yang mana yang harus kita atasi dulu. Juga nanti biasanya dibantu oleh teman-teman yang lain, termasuk Bu Anita, Dr. Sally, kita akan dibantu juga dilihat misalnya namanya kemampuan fungsionalnya. Dari situ juga akan dilihat apa yang bisa kita kerjakan, apa yang belum bisa atau apa yang kita harus kerjakan dulu, yang harus kita uber dulu gitu maksudnya sebelum kita menguber yang lainnya gitu. Jadi yang utama memang kita harus diagnosa dulu nih apa diagnosanya gitu. Iya, harus jelas dulu ya baru nanti intervensinya terus bagaimana begitu ya. ya. Satu lagi. Ya kalau umur 3 tahun belum ngomong itu kan dia udah terlambat. Kalau udah terlambat sebetulnya yang dilakukan bukan stimulasi lagi tapi terapi gitu. Kalau stimulasi itu sebelum terlambat kita harus kerjakan pada anak-anak kita. Tapi kalau udah, oh ini kok anak kita belum ngomong nih, batas red flag-nya misalnya sebutlah 9 bulan dia belum duduk atau dia belum bisa nunjuk nih umurnya udah 17 bulan belum nunjuk. Kita stimulasi biar dia mau nunjuk misalnya. Oke, tapi begitu 18 bulan dia tetap nggak mau nunjuk, ya jangan. Nggak stimulasi lagi tapi terapi. 2 tahun anaknya belum bicara 2 kata tadi kata Mbak Indri kan. 2 tahun belum bicara 2 kata. Ya, kalau dia baru 23 bulan dia belum bicara 2 kata. Kita stimulasi dong tentunya. Tapi kalau sampai 24 bulan dia belum bicara 2 kata, nah itu udah red flag kan. Nah, itu kita namanya terapi gitu. Jadi kita harus bedakan gitu. Oke. Jadi diingatkan kembali nih ya Ibu dalam sesi ini bahwa memantau pertumbuhan dan juga perkembangan secara teratur itu sangat penting ya. Dan kalau Ayah Ibu sudah mengetahui adanya perubahan perilaku atau emosi barangkali, sudah ada red flag-nya dari stage perkembangan anak tadi, boleh dikonsultasikan ke dokter dan juga psikolog untuk menegakkan diagnosanya. Nah ini penting sekali. Baru deh ke tim terapinya. Kalau di klinik anakku CMC tadi ada di beberapa wilayah di Jabodetabek juga. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung lihat di Instagramnya @anakkuid ya. Baik kalau begitu Dokter Ivan, terima kasih banyak. Mbak Adita, terima kasih. Prof. Hardiono mungkin mau mengucapkan sesuatu di hari ulang tahun anakku yang ke-17 ini. Hore-hore kita, Prof. Atau Prof lagi kemana nih? Ya, kalau saya lihat, topi lupa. Gak apa-apa, Prof. Pakai topi juga gak apa-apa. Sebetulnya masalah ibu-ibu ini banyak yang tidak berat ya. Yang bayangan saya kalau di terapi sedikit itu udah bisa sangat menolong gitu. Tapi barangkali terapinya ya kurang tepat ya. Jadi mintalah diagnosis dulu yang benar gitu. Kalau diagnosisnya sudah benar, terapinya itu bisa disesuaikan dengan diagnosisnya. Nah, tidak ada terapi yang bisa dipakai buat anak speech delay terus harus terapi ini, tidak begitu. Jadi sesuai kebutuhan anak lah. Nah itu tentunya harus dilihat dulu. Kita belakangan ini mempraktekkan namanya diagnosis dan terapi interdisiplin ya. Jadi satu anak tuh dilihat sama dokter, psikolog, kemudian beberapa terapis. Itu bagus sekali tuh. Kita bisa tahu diagnosis, kita bisa tahu masalahnya, kita bisa tahu terapi apa yang dibutuhkan gitu. Hasilnya sangat baik. Tapi tentunya satu anak itu periksanya bisa 1,5 sampai 2 jam ya. Jadi saya sendiri cuman kuat sehari 2 barangkali. Dan seminggu 2 juga gitu. Ya, jadi susah. Ya tolong aja minta daftar kalau gitu. Daftar ke anakku, ke Ibu Titi boleh gitu. Teman ini yang benar saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang sebetulnya nggak terlalu sulit barangkali ya. Kalau kita bantu dengan baik itu anaknya akan maju gitu. Ya jangan putus asa ibu-ibu, coba aja usaha. Ya.
Baik kalau gitu. Itu tadi ada dari Banyuwangi ya. Saya sendiri mau ke Banyuwangi 31 Agustus sampai 4 September. Nanti coba hubungin saya kalau barangkali bisa ketemu di airport atau di mana gitu. Baik. Baik kalau begitu. Terima kasih Banyuwangi banyak. tadi siapa tuh? Saya lihat ada yang komen. Boleh DM ya berarti Prof? Hah? Atau chat di sini ya? Boleh ya? Enggak, dicatat aja yang tadi Banyuwangi itu. Oke, kalau gitu. Ini banyak yang Kediri nanya nih juga, ke Bandung. Kediri nggak tahu jauh apa enggak dari Banyuwangi itu. Jauh dong. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Prof. Ardiono. Selamat ulang Ya. tahun sekali lagi untuk anakku yang ke-17. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung hari ini. Tim terapis anakku juga sudah ready. Terima kasih banyak ya, Dokter Ivan. Ibu-ibu jangan putus asa ya. Ya. Nah, jangan putus asa lah. Tetap usahakan terapi yang terbaik buat anaknya gitu. Baik. Ini banyak yang nungguin anakku, cabangnya di mana-mana nih dok, di Papua, di Makassar, barangkali di seluruh kota di Indonesia ya, kalau begitu. Nah, bisa, tapi kita kan udah mengembangkan metode mendiagnosis dari jarak jauh secara online. Oh, baik. Bisa dilihat di Instagram Anakku Ide itu, klik di ada link tree-nya di atas tuh. Ya, di link in Di bio situ ya. ada berbagai kuesioner yang kita sediakan. Itu kemarin kita dalam 2 tahun bisa diagnosis 2.000 anak loh. Wow, Dari seluruh Indonesia. Baik. Dan itu 80% bener lah, nggak mungkin salah gitu. Baik. Coba aja, Bu-ibu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Ibu-ibu tetap semangat ya, jangan putus asa. Terima kasih banyak Prof. Sampai ketemu lagi. Semangat. Semangat. Mbak Esti terima kasih, tim anakku terima kasih, Dokter Ivan terima kasih, dan Mbak Anita juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, selamat siang semuanya ya. Saya sudah punya pemenang nih, ayah ibu semuanya untuk pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah juga. Di antaranya adalah Ibu Fitri Kamawati di Bogor, kemudian Ibu Hayu di Depok, ya, kemudian juga ada Ibu Berta di Palembang, dan kemudian ada Ibu Anissa di Bandung, dan juga Ibu Suci Rahma di Jakarta. Selamat untuk Anda, berhak mendapatkan voucher GoPay masing-masing Rp100.000. Dan silakan konfirmasi nama sesuai KTP, nomor telepon yang ada akun GoPay-nya, ini paling lambat pukul 16 sore ini ke nomor panitia di WhatsApp ya, 0819 1716 0002. Lewat dari jam 16 dinyatakan hangus ya ayah ibu semuanya. Jadi silakan saja langsung WhatsApp ke sana. Informasinya ada di layar. Dan terima kasih telah bergabung di webinar Anakku ID hari ini bersama dengan Klinik Anakku CMC, dan terima kasih untuk semua narasumber. Sekali lagi saya ingatkan untuk ayah ibu yang ingin melakukan terapi di Klinik Anakku CMC, ikuti stepnya berikut ya. Yang pertama adalah harus membawa surat rujukan dan diagnosa dari dokter saraf anak, dokter tumbuh kembang anak, kemudian dokter rehab medik, dokter kesehatan jiwa, dan juga psikolog anak. Kemudian WA dulu atau telepon ke Klinik Anakku CMC untuk meminta jadwal observasi terapi sesuai dengan rujukan dokter atau psikolog yang bersangkutan. Kemudian langkah ketiganya adalah melakukan observasi dan baru deh terapi regulernya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Zoom webinar bersama dengan para pakar saraf anak. Nih informasinya. Hari Selasa 26 Juli jam 3 sore dengan tema tanya segala hal tentang saraf anak. Jadi silakan langsung ketemu nanti di sana ya. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Tetap semangat ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye.